Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tema reseptor GABA dan glutamat. Sebelum kami memaparkan materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Agustina, kemudian ada Dwi Mustikasari, Huswatun Hasanah, Mela Saptanin Tias, dan saya sendiri Nurul Fitral Fatani. Yang pertama kita bahas reseptor GABA. GABA atau sering disebut dengan gamma aminobutyric acid ini merupakan neurotransmitter inhibitor yang terbesar di otak. Di sini terdapat gambar jalur sintesis dan degradasi GABA. Saya akan mencoba menjelaskan. GABA ini disintesis dari glutamat dengan katalisator enzim, yaitu asam glutamat dekarboksilase. Kemudian digradasi oleh GABA transminase menjadi alfa-ketoglutarat dan suksinil semialdehyde. GABA ini disintesis pada ujung saraf presinaptik dan disimpan di dalam vesikel sebelum dilepaskan. Sekali dilepaskan, GABA berdifusi menyeberangi celah sinaptik dan akan mengalami 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama, GABA dapat berinteraksi dengan reseptornya, menimbulkan aksi penghambatan fungsi CNS atau sistem saraf pusat. Yang kedua, GABA akan mengalami degradasi oleh enzim GABA transminase. Untuk peristiwa yang ketiga, GABA akan diambil kembali atau reuptake ke dalam ujung presinaptik atau ke dalam sel glial dalam bentuk GABA dengan bantuan transporter GABA. Reseptor GABA terdapat 3 tipe, yaitu reseptor GABA A, GABA B, dan GABA C. Untuk reseptor GABA A dan GABA C merupakan reseptor ionotropik, sedangkan GABA B adalah reseptor metabotropik atau terkait dengan protein G. Di sini terdapat gambar yaitu tempat ikatan pada reseptor GABA. Bisa kita lihat bahwa reseptor GABA A memiliki tempat ikatan untuk obat golongan benzodiazepin, barbiturat, dan steroid. Untuk aktivitas reseptor GABA oleh neurotransmitternya menyebabkan membukanya kanal klorida dan lebih lanjut akan memicu terjadinya hiperpolarisasi yang akan menghambat penghantaran potensi aksi. Dengan cara itulah GABA melakukan aksinya sebagai neurotransmitter inhibitor. Aktivitas reseptor GABA tadi menyebabkan efek-efek depresi sistem saraf pusat, seperti efek sedatif, hipnotik, dan antikonvulsan. Yang selanjutnya yaitu reseptor glutamat, di mana glutamat sendiri merupakan asam amino non-esensial yang berfungsi sebagai neurotransmitter pemicu atau eksitatori utama di otak, di mana reseptor ini tidak dapat menembus sawar darah otak dan tidak disuplai dari sistem sirkulasi. Jadi dia disintesis di otak dari prekursornya. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan yang ada di gambar, di mana di gambar terdapat presinaptik dan sel glia, di mana di presinaptik ini merupakan tempat terbentuknya glutamat, baik itu glutamat yang berasal dari glutamin atau aspartat. Yang berasal dari glutamin ini dibantu dengan glutaminase, kemudian yang dari aspartat dibantu dengan transaminase. Kemudian keduanya akan membentuk glutamat. Kemudian glutamat yang terbentuk akan dikeluarkan melalui celah sinaptik. Glutamat yang sudah dikeluarkan akan ada yang direuptake dan akan ada yang masuk ke sel glia, di mana yang direuptake melalui bantuan suatu transporter glutamat. Kemudian yang masuk ke sel glia akan diubah menjadi glutamin melalui bantuan glutamin sintesis. Kemudian setelah menjadi glutamin di sel glia akan dipompa keluar menuju ke presinaptik, yang pada presinaptik akan diubah lagi menjadi glutamat. Begitu seterusnya. Di sini ada reseptor glutamat. Reseptor glutamat sendiri itu dibagi menjadi 2 kelompok ataupun 2 family. Nah, untuk kelompok pertama itu ada iontropik dan yang untuk kelompok yang kedua itu ada metabotropik. Untuk iontropik sendiri itu dibagi menjadi 3, ada NMDA, AMPA, dan kinase. Apa sih NMDA itu, AMPA maupun kinase itu? Nah, itu semua bisa disebut dengan reseptor, yang mana kepanjangan dari NMDA itu adalah
N-metil-DA-aspartat. AMPA adalah alfa amino 3 hidroksi 5 metil 4 isosasile proponik asid. Dan ada reseptor kinase. Untuk yang kedua, kelompok yang kedua itu ada kelompok atau family metabotropik. Nah, metabotropik itu dibagi menjadi 3 kelompok lagi ya teman-teman. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Dan dari masing-masing kelompok ini masih ada pembagian cabang lagi. Yang mana kelompok 1 itu dibagi menjadi 2. Ada mGlu1 dan mGlu5. Ada yang tahu nggak mGlu itu apa? Mungkin kita pengen tahu juga ya mGlu itu tuh apa. mGlu sendiri adalah metabolit glutamat reseptor, yang mana reseptor yang menyebabkan efek sinaptik yang lebih lambat dan berkaitan dengan pertumbuhan kimia. Untuk kelompok 1 sendiri itu berkaitan dengan aktivasi fosfolipase C dan menyebabkan peningkatan konsentrasi inositol trifosfat intraseluler dan mobilisasi kalsium. Kelompok ini juga secara umum berkaitan erat dengan reseptor-reseptor sinaptik eksitatori, atau bisa disebut nama lainnya itu neurotransmitter pemicu. Selain dari kelompok 1 tadi, di sini ada kelompok 2 dan kelompok 3. Yang mana kelompok 2 itu tuh dibagi menjadi 2 cabang, ada mGlu2 dan mGlu3. Untuk kelompok 3 sendiri itu dibagi menjadi mGlu4, mGlu6, mGlu7 maupun mGlu8. Nah, kelompok 2 dan 3 sendiri berkaitan erat dengan depresion berbagai reseptor sinaptik melalui inhibisi dari pelepasan glutamat itu sendiri. Atau di sini terjadinya penghambatan glutamat dan mengakibatkan depresi pada reseptor sinaptik. Yang selanjutnya yaitu aktivasi reseptor NMDA di daerah hipokampus di otak diawali dengan aktivasi reseptor glutamat non-NMDA. Pada kondisi normal, kanal ion pada reseptor NMDA diblok oleh ion magnesium. Jika glutamat dilepaskan dari saraf presinaptik, pertama-tama, glutamat akan berikatan dengan reseptor non-NMDA, membuka kanal ion Na+. Ion natrium akan masuk dan menimbulkan depolarisasi parsial membran. Jika cukup banyak, saraf presinaptik terpicu melepaskan glutamat. Depolarisasi membran pada saraf paskasinaptik menjadi cukup kuat untuk melepaskan ion magnesium dari tempat ikatannya dan membuka kanal pada reseptor NMDA. Selanjutnya, kedua reseptor tersebut akan terbuka sebagai respons terhadap glutamat, menyebabkan aliran ion natrium dan Ca yang akan memicu proses selanjutnya di sel paskasinaptik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.